Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu bahagia. Kita berjumpa lagi di channel Bali Garden. Saya sekarang berada di lokasi kebun anggreknya Pak Yan Sute. Beliau seorang guru di SMP Wisata. Beliau juga adalah mantan guru saya. Beliau sangat berkomitmen bertani anggrek dari sejak dulu nih. Sebentar kita akan tanyakan pada beliau tahun berapa mulai dan sampai sekarang tahun 2000. Lokasi tempat kebun beliau adalah di samping rumahnya di Sanurkauh. Ternyata di Sanurkauh masih ada petani yang selama ini masih berkiprah dengan baik sekali. Kita lihat bunga-bunga yang ada di kebun beliau. Inilah kebun dari Pak Yan Sute. Anggreknya cukup bagus-bagus. Beliau mengembangkan atau membudidayakan anggrek potong. Beliau sangat berkomitmen dalam bertani anggrek. Tanaman beliau sangat subur-subur semua. Ini kurang lebih ada 10.000 anggrek. Suasananya juga sejuk. Saya berpikir seperti berada di kebun raya Bedugul ini. Sejuk sekali. Ternyata COVID-19 ini juga membawa berkah bagi kita. Udara terasa sekali sangat-sangat sejuk, bersih karena aktivitas kendaraan pabrik yang dapat merusak oksigen itu sudah berhenti, sehingga sangat-sangat terasa kesejukan udara atau oksigen yang kita hirup pada pagi hari ini. Tetapi jangan menyerah, ingat protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, sehingga kita selalu sehat. Nah, inilah Pak Yan Sute, maestro saya, motivator saya pada waktu SMP. Beliau selain bertani anggrek juga sangat ahli dalam bertani semangka. Luar biasa. Saya mau bertanya Pak Yan, hari ini saya datang sengaja untuk mengetahui kiprah dalam bertani anggrek. Mulai dari tahun berapa menggeluti bertani anggrek nih Pak? Dia menggeluti pertanian anggrek sekitar 15 tahun lalu, jadi tahun 2005-an gitu. 2005 sudah mulai mencoba belajar, kemudian menyenangi, akhirnya sampai sekarang. Sampai 2020 nih masih? Masih. Ya. Bagaimana dampak penjualan terhadap COVID ini Pak? Ya syukurlah dalam suasana COVID itu masih bisa jalan. Mungkin teman-teman yang dalam suasana COVID ini berpikirnya kalau tidak kerja ya mungkin mencari refreshing dengan penanaman ya. Jadi banyak juga yang datang ke sini untuk ya beli anggrek gitu, sehingga ya lumayan lah lakunya gitu dalam suasana COVID ini. Iya, terima kasih Pak Yan. Tadi saya berada di kebun anggreknya Pak Yan Sute. Dan sekarang saya berada di stand bunga Mas Subur untuk mencari tahu jenis anggrek yang paling laris di pasaran teman-teman. Kalau kita bicara masalah jenis-jenis anggrek, Indonesia lah gudangnya teman-teman. Warna-warna bunganya sangatlah cantik dan unik-unik. Nah, maka dari itu banyak orang yang suka menanam bunga anggrek. Dari bunga anggrek yang paling murah sampai paling mahal. Dari bunga anggrek yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa. Wow, keren. Untuk teman-teman yang pemula mencintai anggrek, perlu tahu bagaimana cara mudah untuk merawat bunga anggrek. Pertama, kita harus tahu jenis anggrek yang akan kita tanam. Karena setiap jenis anggrek membutuhkan perawatan yang berbeda teman-teman. Kedua, habitat bunga anggrek. Biasanya, anggrek bisa hidup dengan baik
kalau ada sinar matahari antara 60-80% teman-teman. Tapi jangan salah, ada juga anggrek yang membutuhkan sinar 100%. Ketiga, tanaman anggrek tidak suka dengan air terlalu banyak teman-teman. Kalau banyak air, anggrek bisa mati. Nah, itu sedikit perkenalan kita tentang bunga anggrek. Dan sekarang saya ingin berbagi pada teman-teman bagaimana cara merawat anggrek dengan mudah dan murah. Pertama, jangan suka memindah-mindahkan bunga anggrek kalau sinarnya sudah cukup. Sebab bunga anggrek membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi teman-teman. Jika sering memindah-mindahkan bunga anggrek kita akan menjadi stres dan akhirnya mati. Kedua, kalau kita tidak cukup dana untuk membeli pupuk di pasaran, kita bisa menggunakan air cucian beras teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan menyebabkan pembusukan pada akar. Ini cukup dilakukan 2 minggu sekali teman-teman. Ketiga, kalau menyiram bunga anggrek, gunakanlah air sumur. Jangan pernah menyiram anggrek dengan air yang mengandung kaporit. Karena air kaporit bisa membunuh anggrek secara pelan-pelan teman-teman. Kalau air di rumah teman-teman mengandung kaporit, sebaiknya diendapan terlebih dahulu sebelum dipakai menyiram bunga anggrek selama kurang lebih 3-4 hari teman-teman. Nah, itu sedikit tip dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti berkarya, terus berkarya. Semoga Anda sukses.